Warga perumahan Permai Santosa menangis saat melepas 5 jenazah korban kebakaran yang merupakan satu keluarga. Kepergian satu keluarga karena kebakaran meninggalkan duka para tetangga karena mereka dikenal sebagai keluarga yang kerap menolong. 5 jenazah disolatkan di Masjid Al-Ansar Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang sebelum diberangkatkan ke Wonosari, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Kebakaran menewaskan satu keluarga terjadi pada Jumat dini hari. 5 orang tewas yang merupakan pasangan suami istri dan 3 anaknya tewas karena terjebak saat kebakaran terjadi. Seorang suami di Padang, Sumatera Barat ini menjadi sasaran amukan istri lantaran kedapatan menjadi bandar narkoba. Istri tersangka kecewa karena suaminya menjadi bandar narkoba. Polisi menangkap Ferry Lasmana, seorang DPO bandar narkoba di Padang, Sumatera Barat, setelah menyamar menjadi pembeli. Pelaku pembuangan sejumlah plastik sampah di Kalimalang yang sempat viral akhirnya menyerahkan diri ke Polres Bekasi. Polisi memburu satu pelaku lain yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan mengatakan pihaknya telah menyerahkan perkara ini pada Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat kasus ini merupakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Angin puting beliung menerjang belasan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi tetapkan 8 tersangka dalam kasus kebakaran Kejaksaan Agung. Ratusan orang menggelar aksi protes di Yerusalem menentang penjualan senjata Israel ke Azerbaijan. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Iya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Danis Anissa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah pabrik kimia di kawasan Cikande, Serang, Banten, Jumat sore ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Inilah video amatir warga saat kebakaran melanda pabrik PT Tuna Sumber Ide Kreasi di Cikande, Serang, Banten, Jumat sore. Kobaran api terus membesar saat karyawan tengah bekerja. Menurut saksi, kebakaran bermula dari bunyi ledakan di bagian produksi, disusul asap pekat hingga api terus membesar. Bangunan yang terbakar merupakan tempat produksi dan gudang bahan baku. Puluhan mesin yang berada di dalam pabrik bahan kimia ini juga ikut terbakar. 8 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 5 korban kebakaran yang merupakan satu keluarga dibawa ke Wonogiri untuk dimakamkan. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di perumahan Permai Santosa, Tangerang, Banten. Warga perumahan Permai Santosa menangis saat melepas 5 jenazah korban kebakaran yang merupakan satu keluarga. Kepergian satu keluarga karena kebakaran meninggalkan duka para tetangga karena mengenal mereka sebagai keluarga yang kerap menolong.
5 jenazah disalatkan di Masjid Al-Ansor, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang sebelum diberangkatkan ke Wonosari, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Sangat terpukul kami. Apa-apa kan dia juga bisa betulin segala macam, bisa betulin sepeda saya aja di sana. Betulin sepeda juga. Iya. Kebakaran yang menewaskan satu keluarga terjadi pada Jumat dini hari. 5 orang yang tewas merupakan pasangan suami istri dan 3 anaknya karena terjebak saat kebakaran terjadi. Ketua RT mengatakan api muncul pertama kali di plafon rumah korban dan merambat ke mobil dan sepeda korban yang terparkir di depan rumah. Keluar dari plafon dan jatuh membakar mobil dan motor, dan 3 rumah yang kena terbakar dengan korban meninggal satu keluarga berjumlah 5 orang, terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga putra-putrinya. Tim identifikasi Polres Tangerang Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran di perumahan Bumi Permai Santoso, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran di perumahan ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seluruh barang dan dokumen penting tidak dapat diselamatkan akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Keadilan 3, Taman Sari, Jakarta Barat pada Kamis malam. Meski tidak ada korban jiwa, namun 5 keluarga terpaksa mengungsi. Inilah kondisi rumah warga di Jalan Keadilan 3 Taman Sari pasca kebakaran pada Kamis malam. Seluruh surat-surat penting seperti STNK, SIM, dan ijazah hangus terbakar. Meski api mampu dipadamkan, namun penghuni tidak mengais barang berharga yang kemungkinan masih tersisa. 5 keluarga yang menghuni rumah ini pun terpaksa harus mengungsi di pos RW. Kebetulan memang yang punya rumah ini punya usaha bensin eceran, ya. Ada bensin eceran dan di sampingnya ada lilin, ya, lilin untuk bayi. Kemudian dia baru punya bayi katanya, ya, baru melahirkan, sehingga ada api lilin untuk ari-ari. Biasanya kan kalau orang itu suka dikasih lampu. Sementara di sampingnya bensin, sehingga terjadilah sulutan atau kontak, ya. Sebelumnya pada Kamis malam, rumah pedagang bensin eceran di Jalan Keadilan 3 Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar. Api dengan cepat menghabiskan bangunan lantaran banyaknya bensin di dalam rumah. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang berada tidak jauh dari rumahnya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian usai pemadam kebakaran menurunkan 19 unit armadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang belasan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga memporak-porandakan lapak para pedagang kaki lima yang sedang berjualan. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik angin puting beliung menerjang kawasan Marakas, Pondok Ungu Permai, Babelan, Kabupaten Bekasi. Sejumlah atap rumah warga berterbangan akibat kuatnya terjangan angin. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga merusak lapak pedagang yang sedang berjualan. Usai kejadian, sejumlah warga langsung membersihkan dan mengevakuasi atap rumah yang rusak. Sejumlah pedagang pun membersihkan lapak dagangan mereka yang rusak akibat terjangan puting beliung. Parah. Awalnya ya tenang, cuman sebentar, sekitar 10 menitan angin tuh kencang banget. Dia sampai ngabisin semua ini. Ya nggak lama sih. Ya angin tiba-tiba muter-muter di sini aja, di sini. Sedikitnya puluhan rumah warga mengalami kerusakan parah setelah tertiup angin puting. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, razia parkir liar di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat siang diwarnai aksi protes seorang wanita pemilik kendaraan. Tidak hanya meracau hebat agar dilepaskan, wanita tersebut bahkan terus mengejar mobil derek petugas yang akan membawa paksa kendaraannya. Kepadatan menipis sembarangan di bahu jalan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Jumat siang, mobil ini menjadi sasaran penderekan paksa petugas Sudin Perhubungan.
Pengemudi yang masih berada di belakang setir pun tak mampu berbuat banyak saat petugas mulai mengangkat satu persatu ban kendaraannya. Tiba-tiba seorang wanita yang mengaku pemilik mobil datang dan melayangkan protes. Sambil terus meracau, wanita tersebut meminta petugas melepaskan kendaraannya karena berdalih hanya menepi sebentar untuk menunggu dirinya yang sedang berbelanja. Wanita tersebut bahkan berusaha mengejar mobil derek petugas yang akan membawa kendaraannya, meski sayang usahanya tetap sia-sia. Belum apa ya? Saya belum turun. Nah sekarang tanggapannya gimana nih Pak di derek kayak gini Pak? Peringatan dulu dong. Oh gitu ya. Kecewa nih Pak. Kecewa nih Pak. Belum, iya belum dituin sih. Harus ada kooperatif dulu gitu loh. Sosialisasinya memang bagus. Dengan siapa Pak namanya Pak? Sedikitnya 4 kendaraan diderek dan dibawa ke halaman parkir Irti Monas untuk diproses lebih lanjut dengan denda maksimal Rp250.000. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebanyak 16 pekerja panti pijat dan pengunjung diamankan petugas Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Ke-16 orang yang diamankan melanggar ketentuan PSBB. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan Jumat merazia sebuah panti pijat yang terletak di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Satu persatu kamar diperiksa dan mendapati pengunjung dan pekerja tengah berada dalam ruangan panti pijat. Total terdapat 16 orang yang diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP Tangerang Selatan untuk didata. Ternyata kita dapat gangguan, di situ kita temukan 16 pasangan. Bukan hanya dia fisik saja, tetapi sudah kita temukan alat bukti lain bahwa dia melakukan hal lain kecuali melakukan suap. Usai merazia, petugas langsung menyegel bangunan untuk tidak beroperasi sementara waktu. Selain melanggar peraturan Wali Kota Tangerang tentang PSBB, panti pijat ini diduga menjadi penyalahgunaan narkoba. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan perempuan yang ditemukan dalam mobil terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah ditangkap. Pelaku telah merencanakan pembunuhan karena kasus utang piutang hingga Rp145 juta. Kurang dari 24 jam polisi menangkap pembunuh perempuan yang ditemukan di dalam mobil terbakar di Desa Sugihan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaku yang ditangkap di rumahnya ternyata rekan bisnis korban yang telah merencanakan aksinya karena kasus utang piutang. Polisi menyebut korban hendak menagih hutang Rp145 juta kepada pelaku. Keduanya pun telah berjanji untuk bertemu di kandang ayam dekat rumah pelaku. Dan saat itulah pelaku menghabisi korban, bahkan sebelumnya meminta PIN ATM milik korban. Pelaku sempat minta PIN. Jadi PIN daripada korban ATM-nya itu diambil sebanyak 8 juta sebelum dia meninggal. Sejumlah barang bukti ditemukan mulai dari alat untuk memukul korban, surat perjanjian bisnis hingga uang yang diambil pelaku dari ATM korban. Polisi menduga ada pelaku lain yang ikut dalam pembunuhan berencana ini. Pelaku pun terancam pasal berlapis dengan maksimal hukuman mati. Kasus ini berawal dari kebakaran mobil di depan rumah warga di Desa Sugihan, Bondosari, Sukoharjo, Jawa Tengah pada 20 Oktober lalu. Saat api di mobil sudah padam, ditemukan jenazah perempuan berusia 42 tahun warga Pasar Kliwon, Surakarta. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan perempuan ini adalah korban pembunuhan karena tangannya terikat dan terdapat luka di dahi korban. Korban dipastikan dibunuh terlebih dulu sebelum mobilnya dibakar. Pemirsa, setelah sempat viral di media sosial, pelaku pembuang sampah di Bantaran Kalimalang akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam. Ya, pelaku pun meminta maaf dengan membawa kendaraan yang digunakan saat melancarkan aksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abun Gunawan yang membuang sejumlah plastik sampah di Kalimalang yang sempat viral akhirnya menyerahkan diri ke Polres Bekasi. Polisi memburu satu pelaku lain yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolres Metro Kabupaten Bekasi mengatakan pihaknya telah menyerahkan perkara ini pada Satuan Polisi Pamung Praja, mengingat kasus ini merupakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang ketertiban umum.
yang bersangkutan kepada Kadarudin, perwakilan dari Satpol PP, kemudian juga beliau dari LH untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua masyarakat Bekasi, masyarakat Indonesia agar tidak buang sampah sembarangan. Abun pun menyampaikan permintaan maafnya. Meski begitu, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 6 bulan penjara. Inisiatif karyawan itu aja, orang supir itu. Oh, jadi Kebetulan memang saya domisilinya di situ. di kampung. Nah, bisa di depan toko, dia pikir kan habis itu kan dibakar, mungkin kayak gitu. Nggak ada, sebenarnya bukan buang ke kali. Siapa dong? Inisiatif yang baik. Kita warga negara Indonesia kan, jangan salah ya kan. Sebelumnya, video pengendara mobil membuang kantong sampah sembarangan di pinggir jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ini terekam kamera warga dan videonya viral di media sosial. Aksi pelaku ini membuang sampah sebanyak 4 kantong plastik besar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. 7 pelaku penyerangan dengan senjata tajam di kota Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. Anies Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.